aku akan dihapus dari kursi permaisuri. Aku akan menerima perceraian. Apakah aku satu-satunya yang memiliki senyum tipis di bibirku ketika aku mengucapkan kata-kata itu? Sofieshu menatapku dengan ekspresi setengah lega, setengah menyesal. Apakah itu sandiwara atau tulus? Sampai sekarang saya telah menjadi kolega yang baik dan permaisuri yang sempurna. Kami tidak pernah berperang yaitu, sampai ia membawa dirinya bersama. Dia menyisihkanku untuk kekasihnya, tetapi sampai saat terakhir dia ingin menjadi pria yang baik dan seorang kaisar yang baik. Lalu ada keluarga saya dan gereja besar yang menyetujui pernikahan kami, yang bersikeras bahwa saya tidak mundur dari posisi permaisuri. Dia tentu tidak akan menyukai gagasan untuk menjalani persidangan perceraian yang melelahkan melawan kedua kelompok ini. Dia adalah pria seperti itu, dan kaisar semacam itu. Yang mulia, ini tidak mungkin. Markuis Farang berteriak dan mencoba berlari ke arahku, tetapi dia ditangkap oleh penjaga kaisar dan dilarang melangkah lebih jauh. Markuis Farang dan Kontes Eliza, pembela saya. Saya berterima kasih kepada Anda semua. Aku melirik mereka dengan bersyukur kemudian menoleh ke Menteri Pengadilan. Permaisuri Navier, apakah Anda benar-benar setuju dengan dokumen perceraian ini tanpa keberatan? Menteri Pengadilan memiliki suara yang sedikit marah. Dia ingin aku bertarung dan menantang alasan perceraian. Sementara kemungkinan memenangkan persidangan tidak ada, itu akan menyebabkan skandal bagi kaisar dan selirnya ketika orang-orang mendengar berita itu. Itulah yang diinginkan oleh pendeta, keluarga saya dan teman-teman saya. Aku menggelengkan kepala. Persidangan perceraian dapat merusak reputasi Sofieshu, tetapi nama saya juga mungkin rusak. Bukannya saya memiliki masalah moral, tetapi saya mungkin tidak dapat memanfaatkan situasi jika menjadi terlalu rumit. Aku menerima perceraian. Menteri memejamkan matanya dengan serius ketika gumaman pecah di dalam ruangan. Dan minta izin untuk menikah lagi. Saat saya selesai berbicara, suasana hati berubah sepenuhnya. Udara masih hening dan terkejut, dan mata menteri terbuka. Semua orang saling melirik, tidak yakin dengan apa yang mereka dengar. Sofieshu menatapku dengan bingung, dahi berkerut. Menteri itu linglung. Permaisuri Navier, menikah lagi. Alih-alih menjawab, saya mengulurkan tangan dan menunjuk ke satu tempat. Seolah-olah diberi aba-aba, seorang lelaki yang mengenakan jilbab bersulam yang mengaburkan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Apakah saya datang sekarang? Kesunyian terpecah oleh gumaman kerumunan lagi. Pria itu berjalan melewati pelataran dan berdiri di sampingku. Ketika dia membuka tabir, Sofieshu melompat berdiri. Navier? Orang itu? Apakah aku akan menikah? Mata menteri tampak hampa. Aku tersenyum dan membalikkan lelaki di sampingku. Dia menatapku seolah berkata, kamu mengharapkan reaksi ini, bukan? Entah bagaimana aku merasakan perasaan yang menyenangkan. Meskipun itu bukan balas dendam yang aku inginkan. Keluarga Trobi tempat saya berasal sudah menghasilkan beberapa permaisuri. Di antara keluarga kekaisaran dan kaum bangsawan, pernikahan yang diatur adalah hal biasa. Pernikahan adalah untuk politik dan romansa adalah untuk kekasih mereka, dan itu biasa bagi bangsawan pria atau wanita untuk memiliki kekasih di samping. Osis III, kaisar sebelumnya, menganggapku cocok dengan putra mahkota, dan sejak usia dini aku dididik oleh permaisuri tentang tata krama dan cara kerja istana kekaisaran. Untungnya, pangeran mahkota Sofieshu dan saya saling bertemu, dan kami berteman akrab. Kami tidak melihat satu sama lain sebagai kekasih, tetapi itu masih sesuatu. Itu adalah jenis hubungan di mana bahkan ketika kami bertempur di rumah, kami berjalan ke aula pernikahan sambil tersenyum. Banyak tentang kami bekerja bersama dengan baik, dan kami cukup beruntung. Para bangsawan melihat Sofieshu dan aku hanya sepasang anak, dan kami menyatukan kepala dan mendiskusikan negara yang akan kami bangun untuk generasi berikutnya. Sebagai orang dewasa, Sofieshu mewarisi tahta dari almarhum kaisar, dan setelah upacara penobatan kami berhubungan baik. Selama sekitar 3 tahun. Itu adalah hari yang buruk untuk merencanakan tahun baru. Setelah berkonsultasi dengan para pejabat sepanjang hari, saya kembali ke kamar saya untuk menemukan Lady in Waiting dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi?
Aku melihat sekeliling dengan cemas, dan salah seorang wanita menjawab dengan suara yang tajam. Kaisar pergi berburu dan membawa gelandangan kembali. Lalu dia memanggil kita dan memerintahkan kita untuk mencuci benda kotor. Semua wanita yang menunggu adalah selir dan istri dari keluarga bangsawan tingkat tinggi, dan mereka hanya memandikan saya. Untuk wanita yang bahkan tidak menggunakan tangan mereka sendiri untuk mandi, itu pasti baut dari biru. Tapi itu sangat aneh. Kaisar tahu kebanggaan para wanita yang menunggu lebih baik daripada orang lain, namun dia memerintahkan mereka untuk mencuci seorang wanita yang dia bawa kembali setelah berburu. Wanita apa? Kami tidak tahu apakah ia seorang tahanan atau budak. Kakinya terjebak. Kaki? Iya. Kaisar menemukannya terperangkap dalam perangkap dan menyelamatkannya. Para wanita yang menunggu saling bertukar pandang di antara mereka. Tampaknya ada yang ingin mengatakan lebih banyak, tetapi tidak ingin melakukannya di depan saya. Tidak apa-apa. Katakan padaku. Setelah sedikit tekanan, salah satu dari mereka dengan enggan membuka mulutnya. Bahkan ketika dia kotor dia tampak cantik. Saya pikir saya membayangkannya bahkan sebelum saya mencucinya, tetapi dia benar-benar menakjubkan ketika saya selesai. Kecantikannya sebanding dengan Tuan Putri Duchess, wanita paling cantik di dunia. Ketika mereka berpikir saya merasa tidak nyaman, para wanita itu menambahkan paduan suara mereka sendiri. Tentu saja tidak ada bandingannya denganmu, Yang Mulia. Wajahku agak menarik. Namun, sebagai seorang putri muda dan seorang permaisuri, semua orang cenderung menyanjung saya, jadi tidak jelas seberapa indah saya. Akibatnya saya akan mengecualikan diri dari perbandingan seperti itu. Namun, Duchess Tuania dikenal sebagai wanita paling cantik di masyarakat. Dia debut pada usia 17, dan dia masih kupu-kupu yang tak bernoda pada usia 40. Dan sekarang wanita misterius ini setara dengan Duchess Tuania. Dan bahkan wanita berhidung tinggi ini juga berpikiran seperti itu? Mungkin Kaisar benar-benar menyelamatkan kecantikan yang luar biasa dari tempat berburu. Tidak ada alasan bagi nona-nona yang menunggu untuk melihat apakah dia hanya cantik. Kamu bisa memberitahuku apa saja. Aku bisa melihat kalian semua memiliki banyak hal untuk dikatakan. Ketika saya mendorong mereka lagi, seorang wanita akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan mengungkapkan segalanya. Sebenarnya, Kaisar sepertinya menyukainya. Wajah wanita itu memutih seolah dia takut membiarkan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kaisar? Setelah mencuci dia, aku mendandaninya dengan pakaian dari seseorang dengan ukuran yang sama, dan ketika Yang Mulia melihatnya, dia tampak khawatir. Bagaimana kamu terluka? Kenapa kamu begitu kurus? Kamu terlihat pucat. Kedengarannya masuk akal. Atas komentar saya para wanita bertukar canggung di antara mereka. Kamu belum lama berada di usia dewasa dan mungkin tidak pernah mengalami hubungan romantis tapi... Ada nuansa dan suasana tertentu, Yang Mulia. Kami ada di pihakmu, bahkan jika itu sulit untuk mendengar tentang ini. Dan jika ternyata bukan apa-apa maka itu akan baik-baik saja. Di antara wanita-wanita yang sedang menunggu, satu-satunya orang seusiaku adalah Lady Laura, dan sisanya lebih tua daripada aku. Kearifan mereka lebih kaya daripada milikku ketika menyangkut urusan manusia. Saya melihat. Aku bergumam karena malu. Bahkan jika apa yang dikatakan wanita itu benar dan bahwa Kaisar tertarik pada wanita lain yang dia selamatkan, apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku pergi ke kamar Kaisar dan bertanya padanya apakah dia tertarik pada tawanannya, atau mengusirnya, atau memiliki pekerjaannya di istana kekaisaran? Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Countess Eliza mendekat dengan hati-hati. Bagaimana kalau kamu mencoba keberuntunganmu dan mengatakan bahwa kamu mendengar dia menemukan seorang wanita yang terluka? Semua orang setuju dan berkata saya harus bertanya sambil lalu. Mungkin mengatakan kamu mendengarnya dari salah satu pelayan istana. Untuk berjaga-jaga. Saya mengangguk dan tersenyum, berdoa itu tidak akan menjadi masalah besar. Aku akan. Terima kasih semua. Yang Mulia Kaisar adalah orang yang penuh kasih sayang, jadi dia pasti membawanya ke sini karena kasihan. Kapan saat yang tepat untuk bertanya kepada Kaisar tentang wanita yang ia temukan di tempat berburu? Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk bertanya padanya saat makan malam besok.
Meskipun kami adalah suami dan istri, kamar kami dipisahkan di sebelah timur dan barat. Dikatakan bahwa kamar-kamar ditempatkan untuk menunjukkan bahwa monarki secara simbolis mendukung setiap sisi negara. Makna itu sekarang telah memudar, dan sekarang itu adalah pengaturan yang sempurna untuk kaisar dan permaisuri untuk hidup tanpa harus saling menyentuh. Meskipun Sofieshu belum memiliki selir, kami makan dan tidur secara terpisah karena jadwal kami yang sibuk dan gaya hidup yang berbeda. Namun kami makan malam 2 kali seminggu, dan itu besok. Iya. Akan terlalu mengganggu bagi saya untuk mengunjungi hari ini dan bertanya tentang wanita itu dari tempat berburu. Saya akan menunggu sehari. Saya tidak lupa apa yang dikatakan ibu saya kepada saya sebelum saya menikah. Jangan ganggu Sofieshu bahkan jika dia mengambil selir nanti. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Lihatlah sejarah. Apakah ada kaisar tanpa selir? Bahkan Osis II yang dikenal sebagai pemimpin militer yang hebat, telah memiliki 20 di antaranya. Jangan buang amarahmu padanya. Nafir, yang harus Anda lakukan untuk Sofieshu adalah menjadi muda dan cantik dan sehat. Apakah kamu mengerti kata-kata saya? Anda dapat menemukan pria seperti itu dan menjadikannya kekasih Anda. Orang biasa akan melebarkan mata mereka pada drama semacam ini, tetapi ini wajar dalam masyarakat bangsawan di mana pernikahan politik adalah norma. Tentu saja, hak waris akan diberikan kepada anak-anak dari pasangan yang sudah menikah, tetapi masalah muncul ketika pasangan cinta dengan pasangan mereka dan tidak bisa mentolerir pasangan lain. Konflik politik terjadi seperti itu. Ini pasti bagian dari perhatian ibuku. Maka atas sarannya, saya tidak akan pergi menemui Sofieshu hari ini. Saya akan memintanya besok malam sebagai gantinya. Dan bahkan jika dia mengambil wanita itu sebagai selirnya, aku harus berpura-pura mengabaikannya. Saya tidak cinta padanya. Saya tahu orang lain hidup seperti saya. Namun, ketika saya berpikir tentang suami saya mengambil wanita lain sebagai kekasihnya, ada perasaan kesepian di sudut hati saya. Aneh. Saya mengangkat tangan saya dan meletakkannya di payudara saya. Jantungku berdetak tidak lambat maupun cepat. Keesokan harinya, desas-desus tentang berburu gadis tanah menyebar lebih cepat. Satu-satunya yang berbicara secara terbuka tentang hal itu kepadaku adalah dayang-dayangku, tetapi bahkan ketika duduk di tempat yang tenang aku bisa mendengar gosip di antara istana. Saat makan siang, para nona yang menunggu mengeluh selama makan. Aku dengar gelandangan kotor adalah budak yang melarikan diri. Dia pasti telah pergi ke tempat berburu sambil melarikan diri. Tempat berburu terhubung ke tanah Viscount Trotescu, jadi dia pasti telah melarikan diri dari sana. Jika dia adalah budak yang melarikan diri, dia harus segera dikirim kembali. Saya tidak percaya kaisar mengasihani dia dan membuat kami merawatnya. Sebelum jam makan malam, para wanita berpakaian saya lebih sistematis dari biasanya. Mereka berpakaian saya dengan gaun berkilauan dan menghiasi saya dengan perhiasan perak dan anting-anting mutiara sederhana, menghujani saya dengan pujian. Mereka selalu memperhatikan saya, tetapi hari ini mereka tampak bersikeras. Tidak peduli seberapa cantik budak itu, kamu adalah permaisuri kami. Kaisar harus mencuci matanya setelah dia melihatmu. Upaya mereka terasa kosong dan melewati telingaku. Jika Sofieshu akan jatuh cinta padaku karena berpakaian indah, bukankah seharusnya dia pernah melakukannya sebelumnya? Yang ada di kepala saya hanyalah pikiran yang tidak berguna. Namun, meskipun aku menganggap upaya para pelayan itu sia-sia, aku mempercayakan diriku pada mereka. Setelah semua persiapan selesai, saya pergi ke Istana Timur tempat Kaisar tinggal, dan duduk di meja makan yang terlalu besar untuk 2 orang. Pada awalnya kami hanya berbicara tentang masalah politik baru-baru ini, seperti persiapan untuk hari tahun baru. Aku menunggu Sofieshu mengisahkan cerita tentang gadis pemburu tanah, tetapi tidak peduli berapa lama aku menunggu, dia tidak menyebut-nyebutnya. Ketika dia memotong bistiknya, akhirnya aku membawanya. Aku dengar kamu menemukan budak yang melarikan diri di tempat berburu. Benarkah itu? Ada kelak saat pisaunya membentur piring, dan tangannya berhenti. Dia mendongak dan menatapku sejenak. Siapa yang memberitahumu itu? Nada suaranya tidak menyenangkan. Bahkan, dia tampak agak tegang. Melihat kerutan di antara kedua alisnya, aku sengaja menutupi sumber ceritanya. Semua orang berbicara. Sulit untuk dilewatkan. Pasti nona-nona yang sedang menunggu.
Tidak masalah siapa yang memberitahuku. Lagi, apakah itu benar? Sofie Shu tampak sangat tidak nyaman ketika saya mengulangi pertanyaan saya. Yang mulia? Jangan terburu-buru. Aku tidak tahu apa yang kamu dengar, tetapi yang terjadi adalah aku menemukan seorang wanita yang terluka parah dan aku membantunya. Dia memanggilnya seorang wanita, bukan budak yang melarikan diri. Saya melihat. Jadi di mana dia sekarang? Permaisuri. Tolong beritahu aku. Kami makan 2 kali seminggu bersama. Kami punya banyak hal lain untuk dibicarakan, bukan begitu? Serak dalam suaranya jelas bagi saya. Jangan terlibat dalam hal ini dengan cara apapun.